Welcome to my channel Christian Apologet. Dr. Haikal itu lahir tahun berapa itu, Pak? Sekitar 1915 kalau nggak salah ya. 1915. 15. Oke. Ini tafsir Jalalain ini tahun berapa, Bu Sofi? At-Tabari yang paling tua. Tadi kita baca dari tafsir At-Tabari. Oke. Sebentar, Pak. Sebentar. Itu tafsirnya. Iya, sebentar dulu. Dari orang Islam. Oke, sebentar. Cetakan yang tidak benar. Sedikit saya tanya, Ibu Sofi. Ya, At-Tabari itu orang kafir, Pak, ternyata, Pak. At-Tabari itu tahun berapa, Bu? At-Tabari tahun berapa, Bu Sofi? 800-an. Nah, tahun 800-an. Jarak At-Tabari dengan Dr. Haikal itu, Pak, itu kurang lebih 900 tahun loh, Pak. Ya, jadi Dr. Haikal itu membetulkan. Itu lebih dari bentar. Tafsir yang diselewengkan. Sebentar. Bagaimana? Sebentar. Bukan, sebentar. Pak. Shalom Sobat Christian Apologet. Bertemu lagi bersama Christian Apologet. Dan terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam kekristenan kita itu memiliki manuskrip yang sangat banyak, yang dimana itu adalah salinan kitab yang sungguh-sungguh, dimana ketika itu dikanonisasi menjadi Alkitab yang kita pegang saat ini, itu merupakan data yang sangat valid, data yang sungguh-sungguh berbicara tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Alkitab tidak ada kesalahan satupun, dan juga beberapa kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam Alkitab. Itu semua ada data-data yang valid, sedangkan di dalam Muslim tidak ada data-data yang valid. Sehingga ini dipertanyakan, lalu kemudian ada perdebatan. Mengapa di dalam kekristenan ada data yang valid, ada manuskrip, tetapi di dalam agama Muslim tidak ada data yang valid? Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan, sehingga saya berharap kita nanti akan melihat bagaimana perdebatan ini berlangsung, dan biar kita bisa menyimak dari awal sampai pada akhir, supaya kita menemukan data yang sesungguhnya yang berbicara tentang kebenaran. Oleh karena itu, mari kita simak perdebatan berikut ini. Apa sih Pak hikmahnya Pak melakukan ini semua dari Nabi, Pak? Hikmahnya apa yang diberikan, pedomannya apa, teladannya apa untuk umatnya, untuk pribadi Nabi yang seperti ini gitu loh Pak. Terus di dalam Al-Azab 50 juga kan langsung dikasih lagi ya kebebasan untuk Nabi. Jadi pertanyaannya mulai bagus ini. Nanti saya share riwayat dari Dr. Haikal ya, yang sementara ini Dr. Haikal itu sebagai rujukan riwayat Rasulullah yang paling tua dan diterbitkan oleh Al-Azhar, dan beliau adalah dekan Fakultas Sejarah ya. Nanti saya sharekan chattingannya. Jadi tuduhan seperti itu sebenarnya sudah ada dari zaman lama. Janganlah bilang. Itu udah ada, dan kemudian diaktualkan lagi kan oleh Pak Putra. Aku mau tanya Pak Putra, itu Dr. Haikal itu lahir tahun berapa, Pak? Tapi hikmahnya adalah yang pertama. Sebentar Pak Putra. Dr. Haikal itu lahir tahun berapa itu, Pak? Sekitar 1915 kalau nggak salah ya. 1915. Oke. Ini tafsir Jalalain ini tahun berapa, Bu Sofi? At-Tabari yang paling tua. Tadi kita baca dari tafsir At-Tabari. Oke. Sebentar, Pak. Sebentar. Itu tafsirnya. Iya, sebentar dulu. Dari orang Islam. Oke, sebentar. Cetakan yang tidak benar. Sedikit saya tanya, Ibu Sofi. Ya, At-Tabari itu orang kafir, Pak, ternyata, Pak. At-Tabari itu tahun berapa, Bu? At-Tabari tahun berapa, Bu Sofi? 800-an. Nah, tahun 800-an. Jarak At-Tabari dengan Dr. Haikal itu, Pak, itu kurang lebih 900 tahun loh, Pak. Ya, jadi Dr. Haikal bukan, itu lebih dari bentar. Tafsir yang diselewengkan.
Sebentar. Itu. Bagaimana? Sebentar. Malu sama kelakuan Nabi lu. Bukan. Sebentar. Malu sama Nabi. Pak. Di latar belakang dia sebentar, mau menulis. Boleh saya membangun argumen saya dulu. Saya ngomong dulu. Anda kan sudah ngomong. Bukan. Dengar. Bapak harus jelaskan. Enggak. Bapak juga. Iya, Bapak ini. Oke. Kau ngomong lah. Silakan ngomong. Silakan ngomong. Mana dia? Ya tadi saya dimut. Jadi tadi kan ada pertanyaan dari siapa itu tentang hikmahnya. Jadi sebenarnya peristiwa Z itu adalah peristiwa satu, bahwa Saya nggak ternyata bertanya tentang hikmah. Saya bertanya Muhammad melanggar hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini akan istri orang lain. melanggar yang bagaimana? Uang sudah Muhammad dicerai, melanggar sudah hukum iddah. Taurat yang ke-10. Mengingini istri orang lain. Mengingini gimana? Itu kan hanya tafsiran saja. Pak, kalau nggak mengingini nggak dinikahin, Pak. Nggak Itu mengingini. saja buktinya. Kalau nggak mengingini ya nggak dinikahin, Pak. Biarlah itu Iya, menjadi tidak, menantunya Bu. sendiri. Teksnya Kenapa tidak harus seperti menantu itu. sendiri harus dinikahin juga, Pak? Hasilnya kan dinikahi, Pak. Kan ada, Pak. Iya, jadi Itu tapi kan pernikahannya Al-Azab 50-nya coba baca. Al-Azab 50 lalu keluar lagi pengesahan dari Allah mengesahkan bahwa perempuan-perempuan mukmin siapapun yang merasa ingin menyerahkan diri kepada Nabi. Ada Tidak lagi ada pengesahannya, itu. Pak. Tidak Al-Azab ada. 52 juga Nggak ada ya. Nggak, terjemahannya salah. Silakan dibaca. Nah, ayat Coba. 50-nya coba baca ya. Ada pengesahan Terjemahannya lagi, Pak, yang salah. begini, Pak. enggak. Ayat Kita 50. mau membahas yang mana dulu ini? Ya enggak, Bapak mengatakan kan itu bukan karena Nabi bukan mengingini, tetapi itu kan jelas dia menikahi, Pak. Lalu di ayat Iya, 50 menikahi kan, Bapak lihat tapi ya, Allah menurunkan lagi prosesnya sudah legalitas. selesai. Bentar, Pak. Di Prosesnya ayat kan udah 50, selesai. ayat 52 Allah menurunkan lagi legalitasnya untuk Mana? Nabi menikahi Coba, perempuan manapun. Al-Azab Enggak. yang itu nomor 50-nya coba. Ayat Coba 50 dengan 52. kita berarti deh. topik di ayat 50 ya. Coba. Nah, coba. Kita ambil artikel dari Google ya. Oh, juga sih di ayat Al-Quran ya, Pak? Ya, Al-Quran yang mana? Saya yakin, Bu, tapi punya Pak Putra biasanya dari Google ya, Bu. Tadi Coba dilihat 34. Ya, tapi itu kan 34 ya. Ya, 34 saya buka. Saya bacain ya. 33 ya, ayat 50-nya. Ya. Bacain. Wahai Nabi, Wahai Nabi. Ya, silakan. Ya, bacakan. Lanjut Pak. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, saya ngomong sedikit. Tidak ada kesempitan sama sekali untuk Nabi, Pak. Ini maksud untuk kesempitan itu apa? Itu adalah peraturan nikah pada zaman itu. Sebentar. Nah, perempuan ya. Jadi silakan sedikit aja. Gini Pak ya. Tafsir At-Tabari itu ditulis tahun 800-an ya. Dr. Haikal itu di 1915. Jaraknya mereka ini Pak itu 1100 tahun. Apakah masih kompeten? Klarifikasi itu 1100 tahun Pak. Masih ini bukan, kalau memang ilmiah kenapa tidak?
bagaimana Bapak lagi bisa membantah data yang ada dan At-Tabari ini didukung oleh beberapa tafsir. Sebentar dulu. Ibu Sapi Jalalain juga sama ya? Ya. Jalalain. Apalagi? Ibnu Katsir. Oke, apalagi? Sebentar dulu. Coba Anda tunjukkan 3 tafsirnya itu. Jangan dipotong-potong. Ya. Artinya ini udah 4 tafsir sepakat mengatakan satu peristiwa itu seperti itu. Tetapi aku lekolo juga kau. At-Tabari itu tafsir pertama dan tertua Islam. Jadi semua tafsir lainnya, tafsir Al-Jalalain, Ibn Katsir itu merujuk ke At-Tabari. At-Tabari itu yang paling otentik. Jadi begini. Sebentar Saya tantang Bapak. Ya, kalau At-Tabari itu kitab sampah. Bapak sekarang ngomong ke YouTube At-Tabari adalah tafsir sampah. Tidak ada yang mengatakan At-Tabari. Sebentar dulu. Gini aja. Aku ngomong. At-Tabari itu tafsir tertua dan pertama Islam. Mau Pak Putra. Ya, Bapak katakan sekarang At-Tabari tafsir sampah. Bisa terjadi kalau memang datanya tidak. Aduh. Sekarang gini, yang aku tanya sama Bapak, kemana para ulama Bapak selama 1100 tahun? Kok tidak ada mengkonfirmasi? 1100 tahun itu bukan waktu yang singkat, Opung. Aku peluk. Tahu nggak Pak Eben? Tahu nggak kenapa Pak? Tahu nggak kenapa dibantah tahun 1900? Karena waktu itu sudah mulai banyak orang yang tahu. Apalagi tahun 2000 internet udah terbuka, udah kita expose. Jadi mereka malu. Kalau saya lihat hasil bantahan tahun 1900-an itu hanya hasil bantahan untuk menjawab untuk bukan mempertegas, justru menjawab ini. Jadi gini, sebentar saya ngomong. Sebentar, kau ngomong makin kosong. Jadi gini, yang mau saya sampaikan, kalau belajar sejarah itu semakin dekat dengan peristiwa, akan semakin murni sejarahnya. Itu yang tepat. Ketika sejarah hanya logika orang goblok lah yang mengatakan semakin dekat dengan peristiwa semakin enggak jaminan. Iya, bagaimana tenang dengan orang yang takia? Ini S3 loh teman-teman. Kau S3 dari mana kau S3? Siapa dosen pembimbingmu? Jengkel aku. Ya, kita tetap sopan. Kita ke bagaimana kita sopan kepada orang yang nggak mengerti? Mengerti, Pak. Saya mau dulu penyampaian Bro Erben. Oke. Sebentar. Diselesaikan dulu penyampaian Bro Erben. Jadi gini, ini tafsir yang paling tua, sangat dekat dengan peristiwa. Sabar. Tetapi ini baru datang di tahun 1915. Artinya selama 1100 tahun tidak ada konfirmasi yang membantah apa yang di At-Tabari. Tapi muncul di sini. Cuman yang diaktualkan itu selalu dari pihak. Sekarang kau tunjukkan di sini tafsir mana yang kau gunakan. Dr. Haikal 1915. Seharusnya kamu cari, dengarin ya. Kalau kamu ingin membantah At-Tabari ini, kamu harus cari tafsir atau apapun yang lebih tua dari sini seharusnya. Harus yang lebih tua. Ketika kamu dapat sesuatu yang lebih tua dari sini, otomatis ini gugur. Tapi kalau kau pakai setelah ini menjadi acuanmu, otomatis ini semua gugur. Itu namanya kalau ilmu pengetahuan apa yang mau kau gunakan di sini? 1100 tahun. Acuannya Dr. Haikal dari mana sumbernya? Ada manuskripnya enggak? Sumbernya. Oke, sekarang kau share di sini sumbernya ya. Jangan kau nyebacot. S3 kau. Jangan mempermalukan gelar doktermu itu. Ya, kita sopan. Loh, kau dokter di sini. Kita mau diskusi apa ini? Udah, kau tunjukkan datamu. Ya, seorang dokter, dengarkan. Seorang dokter itu harus ada data empiris yang bisa divalidasi. Tunjukkan di sini.
Sudah saja. Sudah apa? Mana ada tanya share, kau share. Linknya kirim biar kau share. Kau kirim linknya. Ya. Kau kirim linknya. Chat. Aku kalau orang ngeyel ngegas nggak ada data jengkel juga. Sudah, tenang. Kita edukasi ke penonton aja. Bukan, dia ini seorang dokter. Seorang dokter itu. Bapak saya nggak menyalahkan gelarnya. Ya jelas salah lah. Kita di sini topik pembahasan mana yang benar itu adalah argumennya. Standar kebenaran saya ngerti kamu bilang mau benar. Kita sopan. Saya ingin begini. Saya sopan sama orang bodoh. Tidak jangan begitu teman-teman, jangan begitu. Oke. Ya, lanjut, betul. Saya tertarik itu. Oke, saya baca nih. Di channelnya Bom aja itu sudah sopan. Nah, tinggal channel sini nih. Jadi kita diskusi Pak, jangan framing. Kau sudah ya, sebentar. Bentar. Ini kita baca. Lanjut. Nabi kita Muhammad memiliki menantu wanita cantik bernama Zainab. Berumur kurang 35 tahun tuh, secantik dan seumuran Sarasari. Mana lagi kayak gini menulis Sarasari? Zainab merupakan istri dari anak angkat Muhammad yang bernama. Ada saja artikel. Bentar dulu, baca dulu. Ayo di menu permanen dong deh. Di menu permanen nanti kau selesaikan baca datamu ini. Sumbernya link sini. Ini ya, ini sumber. Ini siapa ini? Abbas Jamal ini tahun berapa? Ini harus kita validasi satu-satu supaya kita ini kan. Ini lihat ini ya. Zainab merupakan ini. Sebentar saya baca selesai aja. Zainab merupakan istri dari anak angkat Muhammad yang bernama Zaid. Oke, di suatu pagi Muhammad berjalan masuk ke rumah menantunya untuk mencari Zaid dan kebetulan melihat Zainab yang baru bangun tidur dan setengah telanjang. Betul kan? Betul. Yang dibilang Ibu Sofi kan sebentar betul kan? Bahwa itu setengah telanjang. Muhammad senang sekali akan pemandangan ini. Ini datamu loh. Datamu yang kau kirim ini. Senang dia akan pemandangan itu. Gratis. Ini lagi. Suatu hari Nabi pergi ke rumah Zaid. Ketika beliau datang, Zaid sedang tidak ada di rumah Zainab. Karena tidak menyangka akan datang tamu waktu-waktu tersebut. Sedang berpakaian seadanya. Zainab lari ke pintu tanpa mengenakan alas kaki untuk mempersilahkan Nabi masuk dan menunggu hingga suaminya kembali. Dia sedang tidak ada di hai Rasulullah katanya, tetapi demi bapak dan ibuku silakan masuk. Saat Zainab berdiri di pintu, ia tampak berseri-seri dan riang gembira dan Nabi kagum oleh kecantikannya. Kagum ini. Baru ini, tapi apalah cur. Sedang baginda Nabi mengucapkan Assalamualaikum subhanallah beliau bertemu, maka yang menjawab adalah Zainab istri Zaid yang dalam keadaan sedang terburu-buru membetulkan pakaiannya yang belum sempurna terpakai. Oke, tentu sajalah ini berakibat tampaknya sebagian aurat Zainab oleh Rasulullah. Betul. Setengah riwayat menyatakan bahwa Zainab dalam keadaan berpakaian tipis. Betul kok data yang tadi. Rasulullah datang ke rumah Zainab mencari. Mungkin Rasulullah tak menjumpainya saat itu sebabnya dia bertanya, di mana Zaid? Dia masuk rumah mencarinya dan saat tidak menemukannya, Zainab binti Jahsh berdiri untuk menemuinya dengan memakai baju tipis yang memperlihatkan kemolekan tubuh Zainab. Ketika mata Rasul menatap keindahan tubuh Zainab, dia berkata, Fatabaraka Allah hafsarah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengubah hati tiap laki-laki. Hatinya sama. Zainab kemudian berkata, dia tidak di sini. Rasul, masuklah. Ayah dan ibuku adalah tebusannya. Rasul menolak masuk. Zainab cepat-cepat memakai baju ketika mendengar Rasul ada di pintu. Jadi dia buru-buru meloncat dan Rasul menyukainya ketika dia meloncat. Hati sang Rasul dipenuhi oleh kekaguman akan Zainab. Ketika Zainab pulang, Zainab memberitahu suaminya bahwa Rasul mencarinya. Zaid berkata, kau menyuruhnya masuk tidak? Dia menjawab, aku tawarkan, tapi dia menolak. Dia bilang, apa kau dengar dia bilang sesuatu? Jawabnya, aku dengar dia berkata sesuatu, tetapi yang ku mengerti hanya terpujilah Tuhan yang mengatur hati tiap laki-laki. Zaid menemui Rasul dan berkata, oh Rasul, ku dengar kau datang ke rumahku. Apa kau masuk
Mungkin kau menyukai Zainab. Aku bisa saja meninggalkannya. Rasul berkata, pertahankanlah istrimu. Sama kok. Zaid berkata, oh Rasul, aku akan meninggalkannya. Rasul berkata, pertahankan istrimu. Jadi ketika Zaid meninggalkan istrinya, Zainab selesai masa mensnya setelah dia mengasingkan diri dari Zaid. Sementara Rasul duduk dan berbicara bahwa dengan Aisyah dia lalu kerasukan. Loh, kok ada kerasukan? Dan ketika berdiri dia tersenyum dan berkata, siapa yang akan pergi ke Zainab memberitahukan bahwa Tuhan menikahkannya pada aku di surga. Tetapi dia mendapatkan ayat bahwa Allah akan menikahkan dia dengan Zainab. Oh, oke. Rasul membaca QS 33 40. Jadi kau katakan pada seseorang yang Tuhan senangi dan mereka yang kau sendiri senangi, pertahankan istrimu. Aisyah berkata, banyak ku dengar tentang kecantikannya dan yang terlebih lagi tentang Allah menikahkannya di surga. Dan ku bilang, pasti dia membanggakan diri mengenai ini pada kita. Selama budak dari Rasul cepat-cepat memberitahukan tentang itu. Dari cerita data kita dapat melihat Zainab bukanlah seorang istri yang jinak. Oh, Zainab begitu bangga karena Rasulullah tertarik padanya. Oleh karena itu, ia menceritakan peristiwa itu kepada suaminya, dan Zaid yang memang menganggap Muhammad seperti Tuhan, akhirnya dengan bangga mempersembahkan istrinya pada Muhammad dengan menceraikannya. Jadi waktu itu Zaid berarti belum diceraikan ya? Gara-gara senangnya maka diceraikan. Oh. Baca deh di videonya Pak Gracia Pelo ditunjukin. Iya, oke. Zaid pulang ke rumah dengan berat hati, dia ngomong ke Zainab mau dicerain. Tapi Zainab bilang katanya aku sholat dulu. Lah belum selesai diceraikan itu sorenya udah langsung digauli. Coba buka tempatnya Pak Gracia Pelo. Oke, ini semua sama kok Pak. Jadi saya Bukhari juga semua sama. Ini datanya Bapak ini semua. Ini semua udah habis. Ini Bapak loh yang share linknya ini. Terima kasih bahwa Bapak sepakat dengan kita. Cuma Bapak nggak sepakat dengan bibir Bapak, itu masalahnya. Datamu nggak sepakat dengan bibirmu tadi. Ini lagi. Untuk apa Allah mengeluarkan ayat sepele ini? Yaitu untuk memenuhi keinginan Muhammad. Saat itu gelora birahi malam pertama sudah tak tertahankan. Telah memberikan kode agar para tamu undangan segera pulang. Tetapi masih saja ada 2 tamu. Dan Anas yang ngeyel tak mau pulang. Nah, itu mengatakan bahwa mengulangi kodenya. Akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasrat sudah semakin membara. Kok si Anas masih saja ingin bersama Rasul. Rasul akhirnya menempuh cara terang-terangan untuk mengusir Anas. Aduh, aku gak bisa baca ini. Ini datamu dong kasir tadi. Jadi begini teman-teman. Setelah itu dia kan merayakan pernikahannya dengan Zainab. Banyak tamu diundang toh. Oke, nanti aku linknya ini. Ada 3 orang tamu tuh nggak mau pulang-pulang. Lah akhirnya turunlah ayat itu, jangan kamu berlama-lama di rumah Rasul. Itu surah 3 ayat 50 kalau nggak salah. Iya, itu ngusir tamunya pulang pakai ayat ini, turun ayat ini. Nggak boleh lama-lama di rumah Rasul. Kalau sudah selesai apa yang diinginkan langsung pulang. Iya memang ada. Oke. Aku chat ini di kolom komentar di YouTube Airben. Supaya pemirsa silakan cek sendiri, dan ini link yang di-share oleh seorang dokter Putra. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apa sih hikmatnya seorang nabi dalam melakukan hal ini, Pak? Apa sih ajarannya yang bisa dipetik, Pak? Masa untuk musir tamu aja turun ayat, Pak? Apa ini betul dari Tuhan? Ini harus dipertanyakan. Ini krusial loh, Pak. Ada Pak, dibuka udah pergi dia atau masih ada dia? Udah dibuka aja mute-nya nih. Udah selesai, udah kita baca kok. Kalau Papa menanyakan peristiwa itu pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa ternyata masih ada di hati para muslimah itu yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada manusia yang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan takwa. Yang kedua, bahwa sebenarnya Rasulullah memilihkan istri yang baik untuk Zaid. Tapi karena ada masih merasa itu, maka istri itu tidak cinta. Jadi di sini adalah penjelasan hikmahnya, jangan memaksakan kawin.
kepada orang yang tidak saling mencintai. Ya. Yang ketiga, iya, udah punya banyak istri masih aja mengambil menantu pun masih kurang, Pak. Bahkan keluar lagi ayat kan bahwa boleh menikahi perempuan-perempuan mana saja kalau mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu kan apa, Pak? Tambah lagi tuh loh, Pak. Ayat 52 tambah lagi loh, Pak. Itu asumsi liar Anda. Ya, asumsi liar Anda. Ini udah dibacakan ada kok. Iya kan tadi dibaca kan namanya Pak ya dari kenapa diambil hal-hal yang jeleknya saja tapi tidak diambil keseluruhan. Yang Bapak bicarakan itu kalau sudah seperti itu mana ada tidak tahu lagi, saya kan hanya begini, saya hanya nge-share artikel, kemudian Ibu tanya maksud dari artikel itu apa, kemudian saya menjelaskan. Kok maksudnya intisari atau pengajaran yang diajarkan itu apa? Ya, intisarinya perbuatannya itu. Iya, selatan yang dikasih Pak. Apakah Allah mengesahkan semua perbuatan-perbuatan yang menurut orang ini bertentangan dengan hati nurani? Kan terjadi keributan Pak, ya. Untuk orang awam saja, istilah sebentar Pak. Untuk orang awam saja yang merasa tidak punya Tuhan, mereka tahu ini nggak betul. Tetapi kenapa ketidakbetulan ini justru disahkan oleh penguasa langit dan bumi yang katanya Allah yang maha tinggi, maha agung, maha kudus, yang menyalahi Pak, menyalahi hukum. Iya Pak, menyalahi hukumnya sendiri Pak. Enggak, kan ini penjelasannya. Itu Allah mengajarkan. Janganlah memaksakan perkawinan yang tidak saling mencintai. Pak, Allah yang menikahkan Zaid dengan Zainab, Allah yang menikahkan Pak. Ada maknanya di tiap pernikahan Nabi itu ada maknanya. Seperti itu dengan Zainab itu adalah artinya itu ayat memang dibuat-buat sendiri sama Muhammad. Enggak. Zainab ngapain nunggu jadi asumsi yang dibuat-buat. Kita jelaskan duduk persoalannya dengan data. Kalian masih mau ikut Nabi seperti itu? Gila kan? Mulia. Kan begini. Nabi yang mengingini Zainab tahu tentang Nabi. Sepertinya mengingini. Mana Nabi mengingini? Enggak ada. Kamu cuma asal bacot memfitnah Nabi mulia. Pakai kami baca yang mau sama janji anak orang. Kok bisa mulia sih yang seperti ini? Mulianya di mana mulia? Mana mau Nabi mulia yang dijodohkan? Masa mau dia cerai? Nggak mungkin dia salah. Oke, sebentar Bu Sofi, sebentar Surya, Bu Uti, Bu Aida, tolong Ibu sampaikan bagaimana mulianya Nabi itu berbasis data ya, basis data. Ya. Ibu Sofi, silakan. Saya usul Putra sebentar. Oke. Kalau mau Sebentar. Itu loh. Kalian yang nggak moderator, aku moderator. Sekarang saya moderator. Sebentar ya, Ibu Sofi. Sebentar. Makanya jangan asal bicara tentang Nabi orang lain. Oh, sebentar. Ibu Aida ini dibilang sebentar. Tenang. Oke. Sebentar Bu Sofi, sebentar. Mulut comberan. Oke, sebentar ya. Saya Bu Sofi, bentar Bu Sofi. Sebentar dulu. Gini ya, teman-teman. Sebentar. Mana dia Ibu Aidanya? Ibu Aida, kamu bicara bawa data. Kamu boleh membela, kamu boleh menyatakan kita salah, tapi datanya ada. Mana dia? Masih ada? Udah keluar, Pak. Aida udah keluar. Ah, itu. Jadi gitu. Mulianya di mana kalau begini? Bagaimana yang A berubah jadi B, yang halal jadi haram? Seorang wanita gila yang membela Nabi seperti ini. Kalau ada suaminya melihat istrinya orang lain dengan berpakaian tipis dan mengingininya, apakah dia masih bisa berkata itu perbuatan mulia? Iya, di mana mulianya? Nehi, enggak. Ya udah. Jadi gini Pak Putra, datanya Pak Putra mana Pak? Data yang Bapak share tadi udah kutunjukkan, sepakat dengan data kita. Jadi sekarang apa lagi Bapak mau bilang? Ibu Aida yang tadi mana itu? Yang ada di mana itu? Ada di live YouTube bilang aku kadrun apa semua, naik kau ke atas. Kau bawa datamu di sini. Data, jadi gini prinsipnya yang saya tahu,
kalau kita mau bahas sejarah di masa lalu, semakin dekat dengan peristiwa itu semakin murni kisah itu. Iya. Sama seperti air, semakin dekat dengan mata air semakin jernih, semakin jauh semakin banyak kotoran. Jadi gitu Pak Putra, itu udah terpikir logis yang sehat, tapi logis yang kacau ya kebalikannya. Oke, silakan siapa yang mau berbicara, Pak Putra, silakan bertakia. Jadi gini ya, kalau kita mau istri seseorang pakai ayat itu boleh nggak Pak Putra? Iya, iya betul. Nah, saya tanya sama Pak Putra, kalau saya mau istrinya tetangga saya atau istrinya siapapun, saya pakai ayat itu diperbolehkan tidak Pak Putra? Ya silakan Pak Putra dijawab Pak. Enggak boleh Pak, Bapak kan bukan nabi. Kalau bukan nabi boleh, sah saja. Pak, pertanyaan Pak, kenapa nabi boleh, umat awam tidak boleh? Sedangkan nabi itu adalah merupakan panutan. Kenapa dilarang untuk umatnya, lalu nabi memperoleh keistimewaan untuk melanggar semua aturan-aturan ketetapan dari Tuhan itu Pak? Kan aneh Pak. Nabi itu kan dia adalah pemberi peringatan. Nabi itu kan adalah panutan. Nabi itu kan adalah pedoman. Dialah yang mengajarkan semua akhlak itu Pak. Tetapi ya buat umatnya sendiri itu kan merupakan hal yang enggak ini yang haram ya Pak. Kenapa justru Nabi dihalalkan gitu loh Pak? Iya betul. Nah, kenapa justru Nabi dihalalkan gitu Pak? Hak istimewa apa itu? Iya, saya ngerti udah saya jelasin Bu. Nabi itu memang panutan, tapi kalau masalah selangkangan itu kita nggak boleh melarang dia, itu harus suka dia gitu Bu. Dikau jawab siapa? Iya Bu. Saya Bu Morris itu Bu. Dalam semuanya. Begitu Bu. Karena Ibu Uti masih memakai pikiran yang waras. Kalau tidak waras itu hal yang biasa. Nah, kalau begini bukankah standar akhlak dan moral umatnya jauh lebih tinggi daripada Nabi gitu Bapak? Gimana sih? Di sini masih ada Pak Putra loh. Iya, gimana Pak Putra tanya Pak? Tolong dijawab Pak. Kenapa kalau untuk umat nggak boleh, tetapi Nabi mendapatkan keistimewaan untuk melakukan itu, Pak? Boleh. Gitu. Karena umat. Karena ayatnya dari Nabi. Nah itu dari Nabi ayatnya. Bagi umat biasa nggak boleh. Saya iri juga Bu, kenapa buat nggak boleh? Akhirnya saya nggak bisa melakukan seperti apa yang nggak dilakukan. Karena banyak istri-istri. Di dalam Al-Azab itu juga Pak ya, saya lihat ya di itu kan yang orang-orang kalau umatnya itu kan menikahi 4 orang asal adil ya. Tetapi kalau untuk Nabi juga ternyata mendapatkan keistimewaan untuk tidak berlaku adil Pak. Coba dibaca dah di dalam yang ayat 52-nya itu Pak. Jadi istimewa banget Nabi. Kan umatnya boleh menikah 4 orang, tetapi asal adil. Nah, tetapi Nabi kan enggak, Pak. Boleh terserah mau adil atau enggak, siapa-siapa yang dia pilih ingin dia gauli terserah gitu. Sampai kan akhirnya kan, kalau kita baca kan akhirnya kan ini kan istri-istrinya mengutus Fatimah untuk datang kepada Nabi memohon supaya Nabi berlaku adil. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian mencintai mencintai siapa itu Aisyah gitu kan? Justru ya kalau aku gini aja Bu Uti. Cintai Aisyah. Bu Uti, kalau seandainya Paulus pernah mengambil istri orang, aku jumpa sama Paulus, ku tempeleng baru ku tinggalkan, ku sobek tulisannya, itu laku-laku Bu. Iya, apalagi kalau sampai kita kepada Yesus. Ajaran Yesus tentang hal itu sempurna. Jadi kalau mereka klaim bahwa kitab terakhir mereka itu menyempurnakan Injil katanya, apa yang disempurnakan? Yang ada semua ditentang ajaran Yesus. Malah dirombak Pak, malah melonggarkan Pak. Bukan itu kata Pak Putra loh. Itu kata Pak Putra tadi. Iya. Tadi dikatakan melonggarkan. Wah. Udah jelas loh. sudah sempurna ajaran Yesus itu. Dilonggarkan artinya ya sama aja menentang Yesus.
maksudnya itu yang sempurna itu yang dilonggarkan itu yang maksud dari sempurnanya. Bukan selangkangan, melonggarkan selangkangan. Ada. Ya, yang lucu, yang Pak Putra diam aja Pak. Yang uniknya Pak Putra, dia share data. Ketika kita baca, persis sama dengan yang kita bicarakan. Jadi data dia bertentangan dengan bibirnya. Artinya Pak Putra ini bukan lebih parah lagi. Iya, Pak Putra ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi mempertontonkan, membela buta. Pak Putra bertobat dengan Pak Putra, dokter kau masa kayak gitu nggak bisa. Justru data yang dibaca tadi justru lebih vulgar. Saya nggak percaya Pak Putra dokter. Yakin saya. Pak Erwin, justru data yang ditampilkan tadi lebih vulgar. Iya, aku udah share kok di kolom chat. Siapa yang mau tahu datanya di kolom cari aja. Biar Pak Putra kalau misalkan juga 12 sahabatnya Nabi itu menginginkan Aisyah dengan pakai ayat itu sudah dipenggal besok itu. Iya. Topik ini seharusnya malam Jumat ini dibahas, cocok ini. Tapi katanya tadi kata si Aida tadi mulia katanya. Ini mulia katanya. Nah itu dia mulia. Ya enggak apa-apa. Ya kita setuju aja itu mulia bagi dia yang pada kacau. Masa perempuan ngomong kayak gitu? Mulia. Sembah raja mulia. Kalau suaminya begitu, mulia juga suaminya. Iya. Tegas lehernya. Ada dulu kayak gitu kan, ada dulu kayak gitu orang muslim itu mulia katanya, bagus itu poligami. Kuduakanlah kau istrimu di poligami orang. Ada suami, bentar Pak Reben, kalau ada suami dia ngomong begini, tadi gue lihat loh itu istri anak angkat gue lagi berpakaian tipis, terus dia akan gue kawini, siap-siap kita sunat lagi. Berarti Ibu Sofi sampai putus Bu, Ibu berarti standar mulianya mereka itu begitu murah ya? Ya itu dia standar mulianya. Kalau saya lihat tadi Pak, dia itu tidak mempercayai apa yang dikatakan Bu Sofi dan teman-teman. Dia bilang itu mengarang-arang, makanya dia masih berketetapan itu mulia nabinya gitu. Itu masalahnya kayaknya sih. Loh, kita bacain apa dari tadi? Iya makanya. Tapi yang saya bingung, yang bikin saya bingung ya, kalau dia bisa di atas 10 orang, tapi pengikutnya maksimal 4 orang, kayaknya nggak adil gitu ya. Ya itu dia kan mendapatkan keistimewaan. Lo kan ada juga dari karena Nabi dia bisa di atas firman, dia nggak bisa dasar. Betul, itu dia. Jadi ibu ini kalau menurut saya dia sedang menutup mata terus menerus, dan orang banyak yang seperti ini. Orang seperti ini banyak. Ngeri. Ini kan ada terang benderang itu tadi kan ayatnya, bahwa Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan. Jadi ayat itu memang dia yang bikin, Allah dan Rasulnya kok yang membuat ketetapan itu. Dia Tabari itu kan sempat gak baca Bu Sofi, kalau dia belum akad nikah, tapi udah dicampurin. Belum kita sempat baca. Coba dibukain deh. Kila coba baca komen netizen lah Kila. Kita lihat komen netizen kita itu. Saya masih dari HP Bu Sofi, jadi belum bisa buka. Harus saya buka laptop dulu. Di Atabari itu malah Jibril jadi mak comblang. Film produser film ngeri. Pak Putra kelihatannya cari data ini, masih cari data di Google ini, bolak-balik kusak-kusak cari Google ini Pak Putra. Saya nggak komentar. Saya sih dengan membaca kisah ini udah jelas ya, itu ayat pasti bukan dari Tuhan ya, karena ngusir tamu aja pakai ayat, bayangin ya. Jadi jelas ini Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, itu nggak ada di dalam kitab kita seperti itu. Dan nabi-nabi itu tunduk kepada firman-Nya Tuhan, bukan di atas firman ya. Bahkan Daud pun ketika berzina dia dihukum Tuhan, bukan malah dikasih ayat untuk membenarkan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian
Dan biarlah melalui perdebatan yang sudah kita saksikan dari awal sampai pada akhir, saya berharap kita sungguh-sungguh bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh tetap menyatakan bahwa kita percaya, kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Hanya melalui Yesus kita bisa berjumpa dengan Bapa. Karena itulah kenapa Yesus Kristus adalah pusat daripada firman Tuhan, karena Dia adalah firman yang menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Terus dukung channel Christian Apologet, dan terus bagikan setiap konten yang ada di dalam channel ini ke media sosial sobat sekalian, agar banyak orang boleh diberkati dan hidup memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.